Yo teman Persija, masih bersama gue Abi tentunya. Di episode kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda nih di Kopdar. Gue bakalan ke Persija Store, tepatnya di Plaza Festival, untuk nemuin seorang yang idolanya Jackmania banget. Hari ini gue sengaja nih pilih mobil Corolla Wagon Twin Can GT tahun 95. Seperti biasa nih, mobil yang gue pakai ini orisinil, mulai dari bodi sampai ke dashboardnya. Cuman bagian joknya aja nih yang udah dimodif biar lebih cozy dan nyantai. Siapa nih yang belum pernah ke Persija Store? Nantinya gue bakalan lihat-lihat nih merchandise yang keren-keren dari Persija tentunya. Yoi Persija, kita bakal ngobdar bareng Rico Simanjuntak. Sepak terjangnya di lapangan sudah dimulai dari tahun 2012 di PSMS Medan. Dikenal juga nih sebagai si kancil dari Persija karena sangat lincah di lapangan. Dia juga masuk ke dalam jajaran ASEAN Best 11 di AFF Awards tahun 2019. Saat ini di Persija, dia adalah pemain dengan jersey nomor punggung 25. Yuk langsung aja temuin si kancil dari Persija di Persija Store, tepatnya di Plaza Festival. Aduh, apa kabar? Ada Bro Adi. Mantap. Ini lagi milih-milih apa gimana? Lagi mau borong. lagi mau borong. Iya, mau borong Siap, mau siap, sekalian siap. mau diangkut ke Siantar langsung semua ini. Ya gitu pas biar ngobrol enak ya. Oke. Habis swipe juga kan tadi Habis kan? swipe juga Iya, tetap. aman. Kita udah steril. Harus Nah dong. ini gue mau lihat-lihat nih, gue juga pertama kali sih ke sore Persija nih. Baru pertama juga. Baru pertama, ini kan artikelnya gokilnya beda-beda ya. Mending gue mau nanya sama siapa ya? Mbaknya boleh kali? Oh ada mas ya? Ah ya mas. Ya, ini Lu dia. kok bagian cewek cepet banget lu Iya, orang lu situ paling- yang jaga cowok lu Paling panggil terang cewek. soalnya. Iya mas, gue mau nanya-nanya nih mas. Di sini tuh artikelnya apa aja? Hampir semua tentang Persija, kita ada apparel, ada jersey-nya juga, kita ada merchandise-nya juga. Kalau mau kita daftar dulu. Oke, bahkan sampai bantal gitu-gitu Yes. ada ya? Tempat sampah ada nggak? Tempat sampah. kita Gak ada juga ya? Bisa nanti Bisa juga itu. Iya benar. Nah sampai ini gue mau tanya nih, ini kan berarti kan artikelnya beda-beda ya? Maksudnya ada yang mungkin yang limited edition yang mana, yang terbaru yang mana? Untuk Persija saat ini kita ngeluarin jersey itu 3 version. Tiga version. Dari authenticnya, terus dari replika, sama supporter version. Oh, gitu. Dan itu masing-masing limited edition? Beda-beda. Terus yang paling diminatin sama ini mana kira-kira? Iya, Untuk saat ini masih kita tetap liga, kita Oke. masih naik ya karena liga udah mulai, pengen mulai, mudah-mudahan ya tetap. Sama ini replika juga diminati juga, sama supporter version juga diminati juga. Oh gitu, thank you ya mas ya. Semuanya. Mendingan kita milih jersey kali ya. Milih atau langsung kita colong aja gimana? Bisa Kita main mau colong-colong? Mas, ya. Iya, Boleh, colong nggak apa-apa. main colong nggak apa-apa. Pura-pura nggak dilihat aja. Mending colong-colong daripada colok-colok. Iya. Ayo kita pilih-pilih yuk. jersey Mainkan, dulu. mainkan. Oh ini yang ini ya? Ada yang ada sertifikat ini yang semua. Ini otentik ya? Ini yang otentik. Iya, gua juga ada ini. Bener, Bro? Ada. Iya ini ada. Tapi ukurannya terlalu besar, ada ya ukuran-ukuran yang kecil nggak? Yang double XS gitu. Sepatu bayur jatuh. Iya. Kita pilih jersey. Oh. Ini jersey keren-keren, gue udah tadi udah ngincer. Mana yang lu incar man? Nah, lu dari sini favorit lu yang mana? Kalau gua nih, yang pasti home sih sebenarnya, tapi warna favorit gua kan putih. Gua pengen putih juga. Ya udah biar kita Indonesia banget, gue merahnya. Merah, jadi merah putih ya. Betul, iya kan? Indonesia, Indonesia. merdeka. Ya, terus dulu. Terus dulu lagi, siap. Ketinggalan. Gue merah nih ya. Ini langsung dibawa pulang langsung kan? Langsung mau pulang langsung ya. ya. Oke, gue mesen 8 Ini lusin. nggak nyampe nih gimana nih? Agak dibantu Gua dong. bantu. Seaja nih. Iya iya. Aduh. Oke. Gue ganti Mana baju dulu. fitting roomnya? Oke. Cas. Bambang. Nomor 25 mana nih kok nggak Bambang. ada sini? Bambang. Ini kayak nggak asing nih namanya Bambang. Bambang. Kayak agak berat gitu kalau nyebutinnya Bambang apa gitu. Kayak agak berat gitu. Izin Pak Ketua. Ini Pak Ketua. Ya lu di Pak Ketua aja deh. Pak Ketua aja lah. Gua Izin di Pak sini Ketua aja. ya. Oke. Wah, ini sekarang kan udah ganteng nih, ya kan sih, merah putih, ya kan. Tetap Indonesia. Biar kita bisa sparring nanti. Sparring. Tapi nggak berantem kan? Nggak berantem dong, Jangan dong, kalah gue harus ntar. akur, harus damai. Iya, kalah cepet gue ntar kalau berantem. Itu lepas aja dulu ya. Lu udah swab juga kan kita Betul, kan? tetap Penting. kita menggunakan Atlet itu protokol swab kesehatan. seminggu berapa kali?
Kadang satu hari 4 kali. Kadang Satu hari satu 4 hari? kali. Satu hari 4 kali. Bukan saking capeknya udah. Itu ledes tuh hidungnya. Dan dari sedikit ini udah mulai Iya. kembang, udah mulai banyak dia. Napas nggak bisa banyak-banyak tuh. Aduh, Dikit tuh udah banyak. Makanya Wah, tapi yang penting prokes tetap prokes dijalanin tetap semua kita ya. jalani, harus Steril ngikutin ya. protokol agar kita bisa tetap partisipasi untuk memutus rantai Dan semua penyebaran virus. vaksin juga. Semua kita vaksin. Semua wajib Kemarin vaksin. yang Menpora juga kita vaksin semua kan. Udah Diwajibkan, vaksin ya. kedua dan kita juga rutin di tim ngadain antigen. Oh, jadi mantep, tetap iya. Yang penting itulah sehat, yang penting Harus satu. yang paling diutamain pada saat ini adalah kesehatan buat semuanya. Nah ini nih Le, biasa kan di acara Kopdar ini, Ya. biasa tuh gue pakai mobil klasik, gue jemput para bintang tamu nih, Oh, gitu. abis itu ngajak ke coffee Terus shop. kok gua tadi datang ke sini naik angkot? Ya, kok nggak itu minta lo nggak jemput bilang. tadi. Makanya tau gitu gue jemput tadi ya. Iya, kirain gua baru ini milih-milih kasih nih ada di Persija nih, nggak enak nih gua kalau kayak gini. Kok gua datang ke sini naik angkot juga? Memang karena datang anak Siantar gitu, jadi harus naik angkot gitu. Enggak lah, Enggak biar ya? spesial aja. Oh gitu. Biar kan nunjukin kalau wah ternyata Rico ini masih Lumayan juga tadi ini gua. Jauh Berapa? itu ya? Enggak, 17.000 ada juga tadi. Oh ntar reimburse. Nanti di Nah, sini ya. reimburse. Oh, itu. Awas lo nggak reimburse. Nih makanya ini spesial nih. Biasa kan kita coffee shop ngobrol ya kan. Nah ini kita gue dikasih kesempatan langsung di sore Persija. Oh gitu. Iya, jadi ntar tetep nih mobil klasik gue udah bawa. Bawa ya? Iya. Tapi minyak udah ngisi kan? Udah. Oke, yang Ngisi penting minyak itu. lagi, minyak kelapa. Karena kalau tempat gua minyak namanya isi Iya, minyak. minyak Tempat gua isi minyak tuh. Tapi ntar gue mau nyuruh lu bawa mobilnya. Corolla Wagon. Cakep warna putih. Namanya aja kok agak susah gitu. Wagon. Wagon. Iya, wagon. Oke. Corolla ke wagon. Oke. Itu mobil enak banget. Ntar lo coba ya. Oke. Pas nanti Saya gua kayak di Iya, itu bagian dicicipin pintu, gitu ya. pintunya Enak manis. banget. Ini serunya si Rico deh, Rico Simanjuntak, gokil deh. Maksudnya kalau kita lihat perawakannya kan, kalau di TV kan kayak, wah ini orang atlet banget, ambisius banget kan. Aslinya kocak Pak. Aslinya lucu loh, dia humoris banget loh. Seru. Nah ini kok, gue banyak banget mau gue kulik, yang gue mau tanya. Teman-teman gue juga banyak nitip pertanyaan nih. Banyak yang ngefans banget. Kok sama nggak lo. sekalian bawa aja sekampung sini? Pengen tadi bawa, cuman lagi pada kena corona. Jadi Corona. Iya. Ya gue banyak banget pengen nanya. Oke. Pertama yang pengen gue tanya, lu kenapa milih sepak bola? Kenapa nggak lomba lari? Karena gua yakin sepak bola itu bisa mengubah hidup. Oh gitu. Itu dong, itu ya, aja. mengubah hidup. Dan Bisa itu mengubah terbukti hidup. nyata mengubah hidup lo ya. Iya, karena aku pakai aku lah, gua nggak cocok kali ya pakai gua ini kan. Karena aku memang Aku ntar gue baper Iya, kalau makanya. kamu. Karena aku dari kecil juga dan aku punya kakak main bola juga. Semua hobi bola ya? Iya, semua kita 6 bersaudara, 5 laki-laki, 1 perempuan. Wih, banyak Abang aku nomor 4. Nah, dia awalnya main bola sampai ya lumayan lah, ada sampai kemarin itu disuratin dia. Disuratin di kampung. Nah, dari situ aku mulai senang sama main bola, bahwasanya aku yakin juga Tapi di situ dari bisa- keluarga yang akhirnya masuk ke atlet nih, ke Rico-nya berarti? Iya, Abang semua enggak? sih sebenarnya. Abang-abang aku juga main bola juga. Abang aku main bola juga, ya cuma sebatas Liga Masuk klub 3. juga? Masuk klub juga Liga Masuk klub 3. juga? Abang aku pernah aku bawa juga ke Persija juga, ada Johan, Bang Johan Simanjuntak namanya. Johan Simanjuntak. Memang kita 5 bersaudara laki-laki semua pemain bola. pemain bola. Makanya kalau ada antar kampung itu udah yang 5 itu udah pasti inti semua. Pasti juara lah pokoknya kalau udah di kampung itu. Itu kalau waktu kecil mungkin rumah berantakan kali itu ya. Bikin bola pakai gawang semua, jadi nggak ada pintu rumah, masuk pintu jadi gawang jadi gitu. gawang. Jadi gawang dia. Jadi bikin bola pakai koran sama karet tuh. Kecil-kecil kan. Main tuh berantakan tuh. Tapi seru pas itu ya. Karena hobinya semua sama ya. Semua sama. Makanya tadi kenapa gue kasih pertanyaan kenapa lo milih sepak bola bukan jadi pelari? Kenapa? Karena yang kita tahu si Rico Simanjuntak ini kalau lari, buset. Kalau kata orang Ambon ya, orang Ambon nih selalu bilang kalau ada orang lari kayak gitu, Oke. itu ngalah, dia punya lari laju sekali. Oh gitu. Yang Ini pasti artinya- kalau di Ambon dia suka kejar babi hutan kan. Gitu. Jadi makanya kalau atlet-atlet Ambon kan lari juga kencang-kencang kan. Kencang-kencang juga ya. Karena kita mikir kayak oh mungkin di Ambon mereka latihannya ngejar babi hutan nih buat berburu sekalian latihan. Makanya Gue memang liat lu lari kencang banget. kalau di liga itu memang paling susah juga, termasuk ngalahin orang kita timur memang. Karena memang Karena punya iya, stamina juga kan, dan punya style sepak bola yang memang luar biasa. Dan dari juga. semua keluarga lu emang
Lu yang paling lincah di situ ya? Semua lincah. Semua lincah? Semua karena sering lompat jendela soalnya, makanya lincah-lincah semua. Wah, pantesan. Nggak heran kalau dijulukin si kancil. Iya. Pertama kali lu dapet julukan itu waktu pas masih di PSMS atau udah di Persija? Wih, pinta mu nggak diundang ini namanya. Aduh. Toto muncul yang bening-bening. Enggak enak awak jadi. Ini tisunya. Makasih ya, Mbak. Kopi rasa apa ini? Rasa bener Anda jadi lu. kok jadi panik dia. Iya, jadi Gitu. baper. Cabut sih, Pak. Baru ngobrol. Belum diusir udah minggat mbaknya. Iya. Tunggu diusir dulu dong. Ayo kita Boleh. kita minum dulu lah. Boleh nih? Boleh lah, biar Ini- nggak seret. Ini dibayar atau gratis tuh kayak mana? Karena enggak. Oh, nanti kalau bayar mah reimburse. Karena uang kantong tadi udah habis bayar angkot tadi soalnya. 17.000. Ya gua mau 18.000 di sini gimana? Bisa 1.000 uang parkir nanti. Paling bisa emang deh. Mantap. Enak kopinya. Karena memang aku juga Suka kopi ya? suka kopi. Sehari minum kopi berapa kali berarti? Kan pakai nasi juga minum kopi. Gue sampai keselak. Jadi kayak abon ya. Jadi nasi ini nasi panas ditabur kopi gitu. Oh gitu ya? Iya, Enggak, lu gua paling ngopi satu gelas. Satu gelas cukup ya. Buat kafein ya dicari ya. Iya, buat untuk Biar makin biar- laju tuh larinya. Biar makin laju, biar inspirasi keluar. Keluar semua. Oh, oke. Ini masih nih ya. Dengan julukan si Kancil itu tadi tuh, kepotong tadi tuh. Oke. Itu dapat julukan si Kancil dari Persija apa pas sebelumnya dari PSMS? Kalau di aku setiap klub-klub Dapat julukan dapat beda-beda. julukannya. Kayak di PSMS dulu aku di Medan itu dibilang motor-motoran. Dibilang gitu, motor-motoran. Motor-motoran. Kan? Terus kalau pas di Semen Padang bayi tabung gitu-gitu Bayi juga tabung. bayi tabung gitu-gitu Karena kan. lu Karena cepet lah gitu ya. apalah ya. Yang kalau di Persija dapat julukan si Kancil, agak keren sedikit, makanya bangga juga awak kan si Kancil itu kan. Kancil mencuri timun atau mencuri apa? Mencuri timun. Tapi emang gokil sih. Gue awal lihat apa nih permainan lo lah ya. Gue ceknya, wah kayak Tamiya tuh. Tamiya yang dikorek tuh yang di. Ini nama baruku lagi nih enggak? Ya ini si Tamiya ntar gue julukin. Mungkin ntar kalau misalnya gitu ya. dari upgrade dari si Kancil. Iya. Tapi lu pernah ini nggak sih? Pernah speed test ibaratnya ya? Gue penasaran itu total apa kecepatan lari lu tuh sampai berapa RPM apa sebutannya kalau lari itu? Kalau kemarin aku kan sekalian kuliah juga dulu waktu masih di PSMS. Aku sekarang kuliah di Universitas Negeri Medan ya, Unimed, bagian jurusan olahraga. Aku di PKO juga di situ, kepelatihan olahraga kan. Jadi masuk itu kan kita ada tes. Jadi kemarin tesnya itu 100 meter itu. 100 meter itu kan hitungannya aku dapat Detik berarti? Dapat 2 rekor detik. kurang lebih 100 meter itu dapat 11, berapa sih aku agak lupa gitu. Dan 11 itu atau di berapa situ gitu. paling cepet. Ya, Rekor. agak ini sih, bilang sudah agak lumayan cepat Rekor ya? lah. Iya, Rekor gue juga. yakin sih kalau itu. Itu gue yakin sih. Mungkin kalau udah kereta lo nggak bakal bisa ketinggalan. Oh, gitu ya. Mungkin lo yang lo kejar masinis. Jadi Masih bisa gitu. ini kereta jalan nih, ini lo kejar nih, cek. Lo ke depan, pak. Gue ketinggalan gitu. Kereta berhenti. Iya. Karena gokil ya. Woy. Tapi itu maksudnya lo ada treatment sendiri nggak sih dari diri lo tuh sampai lo akhirnya menjadikan sosok skill lo yang sekarang ini treatment untuk lo sendiri gimana? Kan soalnya kan biasanya kan ada aja atlet yang ini udah dikasih pelatihan kayak gini, tapi dia punya treatment sendiri buat diri dia sendiri. Nah lo sendiri tuh kayak gimana? Ya kalau aku sih menjaganya karena memang dari kecil udah kebiasaan seperti aku bilang main layangan, putus layangan dikejar sekencang-kencangnya berdapat, terus agak takut gelap juga karena dari rumah itu ada sekitar 200 meter jaraknya, kalau udah pulang malam itu lari sekencang-kencangnya gitu. Jadi kalau disuruh orang tua juga kan, beli sesuatu kayak gitu, kalau warung sebelah dekat rumah tutup lari agak jauh juga kan lari lagi. Jadi udah kebiasaan Tanpa sadar ya? tanpa sadar. Jadi kebiasaan yang kita lakukan itu menjadikan gitu kan karakter. Kalau udah kayak pola latihan di iya, Jackie jadi Chan. kalau udah karakter itu kan makin biasa berubah lagi dia menjadi otomatisasi. Jadi kalau udah otomatis kan sudah tinggal nggak Jadi pas sulit udah lagi kena sih. satu pelatihan kayak udah terbiasa. Udah terbiasa. Jadi kalau pada saat kita juga libur kan, nanti masuk lagi paling latihan paling berapa nanti ketemu lagi ininya dulu gitu sih. Jadi nggak susah untuk menjaganya karena udah kebiasaan dari kecil dulu. Sekarang udah jadi otomatisasi kan gitu. Berarti keluarga 100% support ya? Sekarang 200%. Karena udah kita kasih ininya kan, panjarnya kan, jadi udah 500% malah sekarang dulu kan. Udah lihat hasilnya gitu ya. Iya. Kalau sekarang udah kau nggak usah pulang gitu. Kami support kau udah kau sampai pulang gitu.
Oke, yang penting mereka support banget berarti ya Pasti sampai support sekarang. orang tua, apalagi orang tua selalu doakan itu yang penting itu tuh. dijauhkan dari mara bahaya, dari cedera. Yang penting tetap restu diberikan kesehatan. orang tua dulu ya, Nah, itu yang benar. pertama. Iya. Dan lu kepikiran gak sih dari dulu main bola, terus akhirnya lu masuk ke atlet, Iya. bahkan udah masuk ke liga-liga besar juga. Iya. Perasaan pertama kali yang lu rasain apa? Pasti rasa bangga, terharu juga karena yang selama ini yang kita impikan, yang kita cita-citakan dari kecil, yang kita pertanggungjawabkan akhirnya tercapai juga. Capek-capeknya, jatuh bangunnya, Jatuh semua bangunnya, ada bangun berasa. jatuhnya, jatuh bangun, bangun jatuh, bangun lagi, bangun lagi. bangun gitu ya. Semua ada hasil, yang penting dar langsung Iya. dikasih ya. Wah, gila mantep. Nah ini gue mau tanya, lu ada hobi lain gak sih selain bola? Kalau hobi lain sih, ya kalau olahraga sih semuanya agak senang ya olahraga. Habis baik main volley, main basket, walaupun segini jangan sepele juga, lemparan hancur juga kan gitu. Jadi Kaki apapun- boleh- iya, tapi boleh ya, jago juga ya ya? hanya sekedar aja, nggak Sekedar. terlalu. Tapi kalau di bola ini memang betul-betul fokus. Oh, gitu. fokusnya benar-benar di bola Iya. aja. Olahraga hampir semua bisa tapi. Olahraga ya hampir semua bisa, senang juga, senang Latihan begitu fisik. aja. Kadang kalau di kampung juga, kalau lagi pulang ini kan kebetulan di dekat rumah itu sama teman-teman satu kampung di Tapian Nauli itu ada main lapangan voli. Kadang main voli di situ. Jadi toser saya. Iya. Jadi toser. Jadi waktu SMP juga saya sekolah di Harapan. Bawa Harapan pernah juara 2. Voli? Antara SMP voli, toser juga. Wah, bukan kaleng-kaleng ini makanya. kaleng-kaleng. Bukan. Emang bisa minum kopi lagi kan? Boleh, silakan, Udah silakan. tahu soalnya minum terus, nawarin minum nggak mau. Minum dulu dong. Apa jangan makan free juga sekali. ada makanan ntar gue Ada. suruh bawa deh. Boleh. Ngomong tuh nggak mau. Pelit banget nih Husen. Pelit banget, ampun gua. Itu kreatif itu harus saya kasih. Cuma ditawarin minum dah. Iya. Capek juga jelasin ah. Jangan tegang-tegang kali, santai itu. Aduh. Nah ini Main bro. kan? Ini nilai. Lo kan sebelumnya dari daerah nih, dari PSMS ya, Oke. klub lainnya. Iya. Akhirnya masuk ke Persija. Ya. Nah ini untuk apa ya, ngeblend atau nyesuaiin teamwork di Persija tuh mudah nggak buat lo? Ya kalau kayak saya pribadi nggak susah berbaur baik di mana, karena saya dari PSMS Medan ke Bangka, habis dari Bangka ke Gresik, habis dari Gresik baru ke Semen Padang. Ya udah banyak pengalaman, banyak ketemu orang, dan Pendekatannya udah terbiasa di ya? tempat saya, di kampung saya sendiri di Siantar itu memang diajarkan kita orang Batak itu pergaulan yang paling utama. Oh, gitu. Karena pergaulan itu adalah relasi juga kan. Iya. Jadi semakin banyak relasi, semakin banyak pergaulan kita, rezeki kita, dan ini kita pun semakin terbuka lebar gitu. Kayak nggak heran nih kalau yang perantau-perantau sukses itu dari situ tuh ya. Ya itu ilmunya. yang dibuat, memang kita diajarkan dari kampung kita juga ada seperti itu pergaulan itu. Jadi siapapun harus cepat beradaptasi gitu. Nah, ngomong-ngomong adaptasi nih ya. Kan kalau lo sendiri kan dari Medan ya. Ya. Yang kita tahu kebanyakan orang-orang Medan kan keras-keras. Keras ya. Ya kan? Nah, lo sendiri untuk pelatihan, Oke. bahkan untuk nih gue ngomongin pelatih ya. Pelatih yang mana nih? Nah, ini gue ngomongin kriteria dulu nih. Oh iya. Lo itu lebih suka dilatih secara didikan keras Oh. atau yang lembut? Secara kan lo kan dari daerah yang keras kan. Lo lebih suka yang kayak gimana? Ya kalau kembali lagi, kalau pelatih itu punya karakter, punya role model masing-masing ya. Yang penting kayak aku, yang gimana pun dia, yang penting kita mengerti aja taktikal dia, keinginan dia gimana, pola dia bermain gimana, itu aja sih. Jadi kalau aku kembali lagi, aku yang menyesuaikan dalam arti aku lihat ini datang pelatih, contohnya katakanlah pelatih baru nih, keinginannya begini, kita yang menyesuaikan kan, dia maunya begini, karena setiap pelatih itu kan punya style, Visi-misi, punya role modelnya beda-beda gitu. Jadi harus kita cepat untuk itunya. Berarti lu udah adaptasi nggak itu. masalah ya mau melatihnya keras atau gimana? Iya. Wah, gue udah keras di daerah gue. Nggak masalah. Ya nggak gitu. masalah ya kalau kita keras. Iya. Ya kita harus Rico, tahu nanti masa kalau dia keras kita harus keras lagi nggak? Yang lain terbakar dong kan ya. Iya, Kalau dia keras ya kita, berarti ini Bisa nggak lembut. bisa keras kan ya. Agak Harus jaga jarak nyimbangin ini ya, kan iya. gitu, harus nyimbangin jatuhnya. Kalau dia ini ya orangnya asik baru nggak bawa bercanda gitu. Jadi nggak terus-terusnya kita bercanda. Jadi kita lihat-lihat momen juga. Lihat-lihat momen juga. Iya, benar gitu. Mantep sih. Dan lu tapi ini pelatih ya? Iya. Ini baru nih. Pelatih favorit lu siapa? Pelatih favorit. Maksudnya favorit di Ya, favorit lokal lah, atau ya. interlokal atau inter mana? Di semua. untuk lokal deh.
Untuk lokal yang role model lo deh. Yang cocok banget sama lo. Pelatih ya? agak gimana nih Cok? Itu agak sensitif, jangan deh. Enggak juga lah, enggak apa-apa. Jadi kalau pelatih sih sebenarnya ya Takutnya ntar baper gitu. Iya, enggak. Oh gitu. Tadi gitu. Nanti abis itu pulang dari sini gua dicadangin gimana coba? Ntar pulang dari sini gua cadangin, oh gitu. Selama ini gua kasih lu inti, selama ini lu injak gua, dibilang gimana coba? Tapi nggak gitu kan, semua pelatih kan baik ya. Iya, semua pelatih kan kembali kalau semua pelatih itu tujuannya pasti baik. Tujuannya pasti pingin mengangkat tim untuk memberikan gelar pasti. Karena itu tergantung menyangkut ininya juga kan. Iya, jadi menyangkut masa depan. Makanya kalau dibilang siapa pelatih favorit Rico, semua pelatih favorit. Semua, nah itu. Biar semua inti soalnya kan. Jadi itu aman jawabannya. Aman, jadi kita kan cari yang zona aman. Itu jawaban yang tepat. Oke, minum lagi. Soalnya jawabannya agak berat soalnya. Biar nggak puyeng ya. Iya, jawabannya agak berat soalnya, jadi harus minum ini, nggak bisa ini. Aduh, seru ya, dia orangnya lucu loh, kocak loh. Tapi emang lo dari diri lo itu sifat lo humoris ya, lebih tinggi humorisnya. Iya, agak memang orangnya kayak gini, nggak bisa nggak dibuat-buat, memang orangnya kayak gini bisa. Dan itu sebenarnya dibutuhkan di tim ya. Misalnya kayak kita lagi lo lagi di asrama nih, misalnya lagi sama tim-tim lain, lagi tegang, nah lo sering juga misalnya kayak bikin suasana jadi cair gitu. Iya, kadang ya itu sama kayak kapten kita juga kan selalu cerita juga pada saat tim lagi, contohnya katakanlah lagi suasananya lagi agak ini butuh tegang-tegang butuh ini ya support. Kapten kita udah tahu dia cengin aku atau teman-teman yang lain. Memang jadi bahan ya? Jadi bahan kadang ya, kita jadi udah pasrah aja. Mereka bikin lingkaran, lo di tengah gitu. Gue di tengah udah, terserah mau diapain, kalau dikatain apa ya, penting kayak mana biar suasana cair lagi, biar nggak beban kan. Apalagi kalau kita mau mulai pertandingan, mau menghadapi pertandingan kan pasti tegang, pressure dari mana, apa segala macam. Jadi kalau kita nggak cairin suasana itu nanti bahaya di pertandingan. Jadi tugas kita juga di situ, itu fungsinya juga. Jadi bukan kita bercanda itu, ini kita juga tahu batasan, terus bikin baper juga sampai sakit hati. Kita juga tahu batasan, terus tahu momen itu yang paling penting, momen tadi. Jangan setiap orang lagi serius kita bercanda, yang nggak gitu juga. Yang ada kita digaplak dong. Buat teman-teman kalau misalnya juga nih kalian bercanda juga jangan yang sadis-sadis ya. Sadis juga boleh, yang penting teman candaan lu tadi jangan baper. Jangan baper, intinya itu nggak ada, karena Pak Ketua kita yang dibercandain juga nerimanya jangan dimasukin, jangan baper, nggak boleh, karena ya yang dibilang Pak Ketua pertemanannya itu jangan kalau namanya kita dicandain jangan baper, dan kita juga harus mau dicandain juga, intinya kan dicarikan funnya biar cair suasana. Iya, intinya kan biar cairin suasana. Ini kayak kita gini, ngopi kan biar cair, ngopi lagi deh. Ini udah nggak cair lagi, sebenarnya udah muak. Kali. Nih, lo total gol yang udah lo cetak itu 17 ya? 17 benar ya? Kalau nggak salah ya 17 ya. 17. Ada mau lebih lagi? Ya pastilah. Pasti lagi ya? Pasti, amin, semoga. Nanti di Liga nanti kita bisa. Apa lo ada target? Oh, gue tahun ini pengen sampai 200. Ya, gitu ya. Kalau dibilang target sih pasti yang penting buat saya itu target utama itu gimana biar Persija ini setiap pertandingan itu bisa memenangkan pertandingan. Target paling utama itu. Makanya siapapun bikin gol itu intinya buat tim. Iya. Jangan mementingkan ego sendiri ya. Yang nggak ada egois, karena pasti di satu tim itu nggak ada yang namanya egois. Pasti semua itu pengen tim itu gimana biar lebih baik, biar memenangkan pertandingan kan itu. Makanya kalau target aku sih paling penting itu gimana menciptakan peluang. Semakin banyak menciptakan peluang itu kan semakin menciptanya gol itu kan semakin terbuka kan itu. Semakin banyak menciptakan peluang dan untuk mengangkat gimana biar tim kita menang itu. Nah ini gue mau tanya lagi. Lo di ruangan locker nih sebelum liga nih, taruhlah sebelum pertandingan nih. Kan itu kan pasti di dalam dulu ruangan. Lo punya ritual sendiri nggak sih? Misalnya sebelum lo masuk ke lapangan, lo ada ritual tersendiri nggak? Paling ritual gua yang penting sebelum berangkat itu pastinya berdoa dulu ya, dari hotel dulu, dari kamar berdoa dulu sebelum melangkah, dan pasti itu yang nggak pernah lupa itu video call sama orang tua dulu. Oh itu paling. Itu ritual penyemangat itu gitu ya. Bukan di atas, kalau ada di atasnya penyemangat itulah dia, karena lihat wajah orang tua, lihat mereka kasih support. Itu kayak api-api langsung. Habis, ya biasa gua video call
orang tua dulu, bapak dulu kan, habis bapak baru ke mama kan, habis itu minta doa segala macam. Udah satu. Dari Ada situ lagi baru- video call ke yang lain lagi nggak ada? nggak ada. Jadi habis itu baru semangat itu mendidih pastinya. Jadi Semangat mendidih, makanya makin selalu- menggebu-gebu ya? Iya, apalagi pesan orang tua itu berikan yang terbaik tetap ini, makanya udah itu aja sih. Itu yang terbaik ya, Itu yang dan penyemangat kalau hidup lo ya. di locker room paling dengerin musik sama ngopi tetap. Nah ini lo posisi kan kalau untuk di bola tuh sayap ya? Saya Sayap, dan itu tugas lo di sayap itu berat nggak sih? kalau di posisi itu semua kan punya tupoksi masing-masing ya, punya pekerjaan. Yang penting kita tahu dulu prioritas pekerjaan kita apa. Kayak di sayap itu kan yang penting bantu pertahanan kalau pada saat diserang, dan banyak crossing, banyak yang bilang tadi menciptakan peluang Lu apa lebih segala sering macam, bolak-balik lebih berarti ya? bolak-balik karena pada saat kita diserang kita harus bantu. Iya, Pada backup. saat ini kita penting tahu dulu gelandang apa fungsinya, apa dan segala macam. Dan itu masalah berat apa enggak, semua berat. Yang penting yang berat ini kayak mana biar kita bisa bikin ringan, ya itu tadi dengan cara untuk kerja sama tim kita bangun di situ, chemistry dan segala macamnya. Itu. Jadi semua posisi itu berat ya? Iya, semua lini itu punya tanggung jawab masing-masing, semua pasti berat. Mereka kan. harus backup, Iya, support, tapi apalagi kayak kita nyerang. di sayap itu capek banget pasti Iya, kan, karena banget, makanya. baju ini Dan lu paling ini. sering lari ke situ bolak-balik kan? Kayak istrikaan makanya gini-gini kan. Itu lo kenapa kayak kancil? gini-gini. Begini. Gini-gini. Kadang udah gini-gini di tengah dikoprek hancur kali ya. Itu makanya yang penting tadi itu gue bilang. Iya. Yang penting saling menutupi, karena nggak selamanya juga kita bisa gini-gini kan. Yang penting seperti gelandang mau bantu apa itu aja itu, kalau udah chemistry itu dapat, itu bikin tim semakin solid, mantap pokoknya. Nah ini di saat lu lagi pertandingan ya, kan lu sayap nih. Si pelatih udah ngeliat lu, stamina lu udah gini nih. Gini-gini. Sang. Wih, Riko laju sekali. Cak. Riko. Wah ini, kayaknya udah capek ini gitu kan. Terus kasih masuk cadangan. Nah itu biasanya lu pernah nggak sih kayak nanti dulu gue masih kuat nih. Dulu pengen nanya, tapi nanya ke siapa nih, mumpung ada atlet, gue gitu ya? tanya. Langsung Iya, soalnya gue pernah lihat ada bintang, gue Oke. lupa siapa, tapi dia akhirnya di belakangnya berantem sama si pelatihnya. Ya kadang ada kayak gitu memang, tapi itu mungkin karena ya gimana, ini memang di pertandingan ini lagi Iya. genting-genting, lagi kita Iya, lagi yakin panas. segala macam kan, ini tiba-tiba diganti ya situ Iya. ya itu sih hal yang biasa. Itu hal biasa ya? biasa, nggak ada perlu harus Nggak ada harus baper-baper. diributin, harus diperpanjang, itu hal biasa. Karena apa? Karena aku bilang intinya itu setiap pertandingan itu pemain itu pengen mengeluarkan yang terbaik yang ada pada dirinya, itu aja sih. Makanya dia pada saat itu nggak keluar mungkin atau gimana, tiba-tiba diganti, itu bisa jadi itu hanya emosi sesaat aja. Emosi yang seperti apa yang lo hadirin di lapangan? Ya emosi yang harus yang positif. Emosi yang positif itu contohnya ya gimana cara kita biar lawan itu yang emosi kepada kita. Jangan kita sampai yang keluar emosi yang berlebihan yang Iya. apa. Kalau bisa tim lawan yang kita bikin emosi yang berlebihan gitu. Jadi kita harus tetap kontrol emosi. Kalau emosi yang positif boleh. Dan itu salah satu strategi juga ya. Strategi. Ketika lawannya akhirnya emosinya meledak, Iya, permainan juga akhirnya kan, waduh, Buyar dong kan, yang penting buyar gitu ya. Yang penting kenalin Jadi nggak dulu. fokus. Iya, kenalin dulu lawan kamu siapa, tipikalnya gimana, karakternya gimana. Nah, itu harus Mantep ya. Ya. Misal lu pernah nggak di satu saat sebelum pertandingan lu ngenak badan nih, atau nggak lu ngerasa kurang fit, tapi lu mencoba untuk memaksakan. Nah itu pernah keadaan begitu atau sebenarnya nggak boleh? Ya, nggak boleh. Tapi kalau aku selalu motivasi diri aku. Dalam arti, ya kembali lagi setiap pertandingan atau final. Aku pernah di itu waktu kita di Australia, yang kita Champion Asia itu ya, AFC ya. Mau pertandingan, keadaan nggak enak, agak demam juga, radang segala macam kan. Mempengaruhi permainan juga berarti ya? Ya, yang jadi motivasi sama aku membuat terbakar itu dengar tim lawan, pemain itu, aku cerita sama teman-teman, sama komandan juga, Pak Ari juga, dia cerita, dia bahasa Inggris dan aku agak lancar kali lah bahasa Inggris, mungkin teman-teman udah tahu juga lah kalau bahasa Inggris kan. Dia bilang ini, dia lihat aku itu sepele kan, agak sepele gitu, dia diri gitu, nengok nih, dia bicara sama temannya yang di depan dia, pas lagi baris ini sebelum masuk pertandingan kan, musik mau mulai kan, ini anak bayi main bola, dia bilang gitu coba. Ini anak bayi nengok sambil ketawa gitu, mak dari situ, ini nggak tahu ini nampil aku gitu. Kalau bisa aku gapal. Medan keluar kalau udah begini, Medan keluar. Terus habis itu yang jadi, padahal situasi kondisi aku pada saat itu nggak memungkinkan karena radang, demam juga. Malah kan. gitu jadi api ya? Aku kayak gitu kalau aku makin di iniin, panas ya? aduh. Ini goyang-goyang nih, ketak.
Jadi pada saat itu ya udah, makanya kemarin itu wah, aku habisin lah langsung gitu kan. Itu yang kita di Australia itu kan. Tapi walaupun dibantai kalah, sih. memang kalah kita di situ. Tapi totalitas semua bantai. tapi kita kalahnya itu juga kan perpanjangan waktu 2 kali ini. Wah, semua juga apresiasi juga, termasuk Jackmania juga. Di sini kita nggak ini kan, karena permainan kita pada saat itu ya lumayan sih, lumayan bagus. Karena aku dengar dia ngomong seperti ini, anak bola, ini anak Dicengin bayi. bule. Iya, ini anak bayi main bola kecil sambil ketawa dia sama temannya. Kalau bisa aku tampar. Tampar sambil loncat ya. Masalahnya tampar nggak kena gitu. Tampar loncat. Udah gini juga nggak kena gitu. Kan bisa harusnya minta teman begini. Iya. Itu pengalaman aku itu pas di Australia. Itu pernah. Gitu. Ya. Kalau misal ada teman-teman Persija nih Ya. pengen mencoba untuk menjadi atlet, ya kan? Lo punya kiat-kiat apa nih untuk mereka yang pengen nyoba nih? Gue pengen kayak lo jadi role modelnya nih kan? Oke. Gue pengen banget jadi seorang Rico Simanjuntak nih. Jangan lihat Rico yang sekarang, tapi prosesnya itu, Oh, iya iya, kan? benar. Seperti yang gue bilang, kenapa Rico Simanjuntak itu tadinya larinya kencang kayak gue bilang tadi, dari kecil udah dilatih, udah kebiasaan. Kalau udah kita biasa, kebiasaan itu menjadikan karakter itu menjadikan otomatisasi. Itu aja pada intinya. Itu dasar dulu yang paling penting, sama kayak halnya matematika kan, yang paling itu kan Dasar jumlahan dulu, kan, iya. dasar mati tambah-tambah, bagi-bagi, kurang-kurang kan begitu kan. Sama sepak bola yang paling penting dasar dulu kita kuatkan nih. Tadi gue juga sempat merinding tadi kalau lo bilang solidaritasnya tim Harus. Persija juga gimana. Iya. Itu gokil ya. Sukses terus yang penting ya. Siap, Dan selalu sukses sehat buat- selalu ya. Penting sukses buat kita semua. Betul. Dan kok seperti yang tadi gue janjiin, gue mau nyuruh lo nyobain Corolla Wagon dari Wagon. Wagon, Iya. wagon tadi ya. Wagon, Wagon. ya. Corolla Wagon. Ini mobil klasik dan lo, gue nggak tahu ya lo bakal suka apa enggak bawanya. Tapi yang jelas Ini langsung bawa ke kampung maksudnya, ke langsung bawa ke Siantar. Oke, langsung bawa ke Siantar ya. Bisa. Tapi ini kuat. Lo kalau buat ke Siantar lo kuat. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Oke, ini mobil enak banget ya. Gue yakin pas lo cobain nih lo bakal suka. Oke? Tapi gue nggak kasih. Nggak kasih. Nah, dia mobil orang. Nah, ini titipan ini kayaknya. Ya udahlah, kita langsung meluncur ke mobil wagonnya ya. Berangkat. Store di Plaza Festival ini lengkap banget ya. Gue ngeliat sekarang Plaza Festival tuh udah keren banget. Iya ya. Entah kenapa ngerasa bangga banget gue udah pakai jersey ya Persija loh. Ya pastilah, karena kita berada di Iya. Jakarta ini pakai ini lah, udah berasa Jakarta ini milik kita juga kan gitu. Gue pengen tahu kenapa lo milih angka 25 di nomor punggung lo. Ada 3 alasan sih. Pertama, nomor 2 lebih ke mama gua ya. Mama aku kan lahirnya tanggal 20. Ya, 20. Kalau S-nya kan Simanjuntak. Simanjuntak. Dan aku masuk ke Persija itu umur 25 tahun. Berarti nggak main-main ya pilih Bukan angka 25 makanya tuh ya. harus dipertanggungjawabkan. Ih, Betul, cakep. jadi, Nah ini nih kok, mobil yang gue bilang nih, Corolla Wagon tahun 95. Oh gitu. Cakep ya? Bagus banget ya. Mau coba bawa gak? Harus dicobain ini. Oh ayo, Tapi kalau langsung nggak cobain. bawa. Kita jalan-jalan. Ya, keren banget ya pasti ya. Oke. Berangkat. Ini nih. Medan Santar Bali Gaya Tanjung Balai, berangkat Santar. Kali udah kayak di kampung awak ini. Yoi. Tapi gimana nih Corolla Wagon nih tahun 95 nih kelahirannya. Mantap kali kayak Beda 3 tahun sama lo kan? beda 3 tahun. Tarikannya masih oke tapi kan ya. Iya benar. Ini full klasik nih, masih original semua masalahnya. Iya dari dashboard tuh lo itu kulit-kulit ya. Emang tarikannya juga enak masih. Tarikan masih enak ya. Terawat ini. Yoi. Nah ini kalau cari-cari mobil klasik itu ada di Malik Selatan Jakarta. Daerah mana sih? Daerah Jakarta Selatan. Blok M. Daerah Blok M situ. Blok M yang situ ya? Ya, Blok M Pasaraya tuh deket-deket situ. Itu Malik Selatan Malik Jakarta. Iya. Lo kalau Iya. beli pasti lo dapat diskon itu. IG-nya ada kali ya? Ada Instagramnya. Malik Selatan Jakarta IG-nya. Malik Selatan Jakarta. Dia hampir semua mobil kayaknya ada yang klasik-klasik. Memang cakep. Asik ya bawahnya, Asik, padahal masih enak dari ya. Tahun Tahun 95 masih 95 jadul ya. masih Bentuknya sehat. masih original nih, panjang. Halo. Terus, wih, dijak gitu ya. Ya, pasti. Itu serunya kalau bawa mobil Persija tuh. Aman Semua pasti bagus. ya, Aman pasti ya. Aman banget. Gini ya, The Jack, aman tuh pasti gitu ya. Apalagi lo yang bawa lagi sekarang kan. Ampun. Waduh, Rico kejar. Gitu. Kalau lagi pulang kampung nih ke Siantar, disambutnya berarti gila-gilaan ya. Disambut pakai dilempar pasir gitu disambut ya habis. Oh, disambit itu jatuh. Seperti biasa nih di program Kopdar itu, jadi gue nanyain pertanyaan-pertanyaan dan lo harus jawab secara cepat juga. Harus cepat kali ya. Harus cepat kali. Bahaya. Harus, Le. Jawabannya gimana ini?
Ya oke, udah siap ya. Sambil nyetir nih, lo harus fokus. Kalau nggak fokus kita berdua melayang nih. Oke, pertanyaan pertama deh ya. Siap. Marco Simic atau Marco Klok atau Mark Klok? Marco Simic. Ivan Kolev atau Rahmat Darmawan? Rahmat Darmawan. Wih, cakep. Kalah atau menang? Waduh, itu kocak. Menang dong, masa kalah? Iyalah. Kartu merah atau kartu kuning? Nggak ada sama sekali nggak ada. Apa? Nggak ada sama Nggak sekali. ada, belum pernah dapat ya? Udah pernah Cakep. kartu kuning pernah. Oh, pernah kartu kuning, merah belum ya? Merah Jangan belum, sampai. jangan sampai. Hat-trick atau penalti? Hat-trick. Hat-trick, cakep. Sering? Belum. Oh, belum ya, tapi ya. Tapi akan pasti ya. Mudah-mudahan. Nih, Durian atau cempedak? durian. Wih, suka durian? Oh, banyak kali di belakang rumah itu punya orang awak curiin. Oke. Kopi susu apa kopi hitam? Kopi hitam. Kopi hitam. Kenapa nggak suka kopi susu? Karena itu kalau udah di mixing itu lah, udah kurang dapat. Oh, kurang sentuhannya dapat. ya. Karena Kecuali kalau- kopi hitam tapi susunya beda lagi ya. Ini beda berarti nah itu kalau susu untuk ini untuk menyehatkan, kalau kopi itu Iya. kan lebih menginspirasi kan. Menyehatkan hasrat. Iya betul. Terus apa lagi? Wah, udah segitu doang. Udah. Yang penting kan sekarang gue udah dapet banyak apa ya pengalaman menarik dari lo juga. Teman-teman Persija juga yang nonton, yang kalian nggak tahu dari Rico Simanjuntak kalian bisa tahu juga sekarang kan akhirnya. Dan nih, kalian bisa lihat juga nih aslinya tuh begini nih orangnya kocak. Hancur gini memang. Orang gini. Orangnya humoris banget, orangnya seru banget. Sukses selalu Pak ya. Siap, sukses juga, thank you. Yang penting sehat Bro, selalu. Ya, baru. Jangan biarkan api meredam dari dalam diri Persija dan juga dalam diri lu Siap. pribadi juga. Makasih. Selalu berapi-api terus. Siap, Oke. siap. Dan yang pasti kalau misalnya teman-teman Persija pengen punya nih merchandise yang kece kayak kita gini, kalian tuh bisa klik aja di bawah deskripsi video ini. Itu ada linknya, kalian bisa klik dan kalian bisa cari merchandise sesuai dengan yang kalian mau. Dan tentunya thank you juga untuk sekali lagi untuk Rico Simanjuntak. Thank you juga untuk mobil klasik yang keren ini juga, kalian bisa dapetin juga, bisa cari-cari di Malik Selatan, Jakarta. Nanti harus langsung aku kepo. Oh iya, langsung kepo. Gue langsung nyuruh Mas Malik ya untuk kasih diskon ke Rico langsung. Diskon banyak ini kayaknya. Iya, diskon banyak. Oke, Morris dari 200 juta jadi 80. Amin. Itu dengar Bang Malik. Boleh Oh, dong. boleh lah. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di program-program di video-video Kopdar lainnya bersama gua Abi tentunya, dan thank you ya Rico ya. Thank you bro ya. Salam Kopdar, Salam kopi dari Kopdar, Jakarta. Kopi dari Jakarta.